Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejak dosa masuk ke dalam dunia, kehidupan manusia menjadi berubah total. Maut telah menguasai, mencengkeram semua kehidupan manusia. Tidak peduli suku, bangsa apapun akan mengalami satu bentuk kematian yang diawali dengan dosa. Kuasa daripada maut adalah melalui dosa, pintu masuknya. Dan kehidupan manusia sejak itu mengalami kematian, kemerosotan. Tetapi yang kita harus perhatikan dengan benar-benar sungguh-sungguh, yang dimaksud kematian tidak hanya kematian secara jasmani. Ada satu kematian yang begitu penting dan itu menjadi esensi kehidupan, yaitu terpisah dengan Allah. Manusia yang memiliki satu sumber kehidupan daripada Allah, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika dosa telah masuk, kematian terjadi. Itulah yang disebut kematian rohani. Terpisah, tidak lagi mengenal Allah. Sejak itu manusia hidup menurut keinginannya sendiri, memuaskan hawa nafsunya sendiri, hidup menurut segala sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak lagi peduli dengan Allah. Dan kemudian satu gambarannya lagi, manusia memberontak jelas-jelas membelakangi Tuhan. Itulah sebuah fakta yang terjadi. Dan ini yang menjadi persoalan, sumber masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu ketika terpisah dari Allah, kehidupan tidak lagi menerima aliran kehidupan dalam kehidupan manusia. Manusia hanya menjalankan kehidupan dengan kekuatan daging, kekuatan manusia. Dan disitulah muncul keangkuhan, kesombongan. Oh, saya bisa hidup, saya akan menjalani kehidupan karena saya memiliki keuangan yang kuat, saya memiliki aset yang banyak, itulah menyebabkan saya memiliki kehidupan. Dia pikir dengan keuangannya yang besar, dia akan bisa mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia mengatakan, oh kalau saya punya kekuasaan yang besar, menjadi seorang yang memiliki kuasa yang bisa begitu besar, bisa mengendalikan segala sesuatu, dia pikir dia bisa mengendalikan kuasa kehidupan. Tetapi ketika berhadapan dengan maut, tidak ada satu kekuatan pun, kepandaian, kejeniusan, kekayaan, keuangan, kekuasaannya, semua menjadi tidak berarti ketika berhadapan dengan kuasa maut akibat dosa. Tidak usah jauh-jauh, berapa tahun yang lalu kita mengalami satu bentuk pandemi, satu virus. Virusnya begitu kecil, bahkan mikroskop biasa saja tidak bisa melihat ya virus COVID itu. Tetapi itu menggoncangkan seluruh dunia. Semua sendi-sendi ekonomi, sosial, politik, semua goncang semuanya. Kehidupan manusia goncang semuanya. Padahal hanya satu virus yang sangat kecil. Ini menggambarkan betapa manusia tidak bisa sombong. Oh, saya memiliki kepandaian, saya memiliki keuangan, saya memiliki kekuasaan. Di situ kita berhadapan dengan kuasa maut. Itu baru satu virus saja. Itu. Dan ketika berbagai bencana dan segala sesuatu, di situ manusia menyadari betapa rapuhnya kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itu, apakah Allah tinggal diam? Apakah Allah tidak peduli? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, tidak bisa tersentuh oleh satu titik setetes dosa pun. Kekudusannya itu menghanguskan, sehingga apapun, siapapun manusia tidak bisa mendekati Allah dengan keberadaannya sebagai manusia yang sudah berdosa. Kemudian manusia mencoba mendekati Allah melalui cara-cara yang disebut agama, pendekatan sesuatu untuk bisa mendekati Allah. Tetapi sekali lagi, apa yang diajarkan bahkan di dalam perjanjian lama, itu semua hanya gambaran betapa Allah yang maha kudus itu tidak bisa didekati oleh manusia. Dan dosa itu
hanya bisa dihapuskan oleh satu korban yang sempurna. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama digambarkan ada yang namanya korban penebusan dosa, korban untuk menebus kesalahan, korban demi korban, ada korban bakaran dan segala korban. Itu semua hanyalah sebuah gambaran. Ketika mau mendatangi Tuhan untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa, harus dicari anak domba yang sempurna, kemudian disembelih, darahnya kemudian dipercikan di dalam tabut Allah. Itu semua hanya gambaran bahwa dosa hanya bisa diselesaikan. Dosa manusia harus ada satu korban manusia yang sempurna, yang bisa darahnya akan menghapuskan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran kekudusan Allah. Tetapi Allah yang Maha Kudus sekaligus juga Allah yang penuh kasih, itulah natur Allah kita. Itu diwujudkan ketika karena begitu besar kasih Allah, Dia mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan kedatangan. Yang pertama, Dia dijadikan anak domba yang disembelih, seperti gambaran ribuan tahun di dalam Perjanjian Lama bahwa nanti akan ada korban yang sempurna. Itulah kedatangan Yesus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus memang ditetapkan menjadi hamba yang menderita dan kemudian tergantung di atas kayu salib, bukan karena kesalahan ataupun apapun. Memang ini adalah satu bagian rancangan Tuhan untuk penebusan dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kematian kebangkitan Kristus, jalan pengampunan dosa, jalan pemulihan hubungan dengan Allah sudah terbuka. Yesus Kristus satu-satunya tokoh. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Artinya Yesus Kristus adalah 100% Allah, putra Allah sendiri, tapi 100% menjadi manusia karena dengan tujuan Dia menjadi korban. Satu-satunya tokoh manusia yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada jalan lain pada Bapa tanpa melalui." Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Kristuslah menjadi satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya cara keselamatan itu terjadi. Di bawah kolong langit ini tidak ada jalan lain untuk kita bisa diselamatkan kecuali melalui Yesus Kristus yang telah menjadi korban, menjadi pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk percaya, menerima anugerah yang Tuhan sudah karuniakan di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu boleh diterima menjadi satu anugerah. Dan ketika kita mempercayai kasih anugerah Kristus, disitulah kita menerima satu kehidupan yang kekal sebagai satu ciptaan yang baru. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi yang pasti kehidupan yang kekal sudah ada di dalam Tuhan. Memang ketika kita percaya di dalam Kristus, tidak berarti kehidupan di dunia ini menjadi lancar, menjadi semua serba mulus, kita bisa menikmati segala sesuatunya. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, penuh pergumulan, kejahatan, kebencian, dan berbagai hal terjadi di dunia ini. Dan kita masih ada di situ. Tetapi yang membedakan adalah kita telah ditebus, diampuni, diselamatkan oleh anugerah dalam Yesus Kristus. Tapi benar, tidak berarti sekali lagi kehidupan kita akan lancar dan mulus. Seperti contohnya di dalam Perjanjian Lama, seorang Raja Daud. Daud artinya orang yang berkenan pada Allah. Allah begitu berkenan pada Daud, tapi dia mengungkapkan isi hatinya di dalam Mazmur 89 ayat 46 sampai 48. "Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya
dari kuasa dunia orang mati. Daud sendiri pun yang memiliki hubungan yang intim, mengenal Tuhan, dia mengakui hidupnya tidak berarti lancar. Dia katakan bahkan mengungkapkan, oh Tuhan, sepertinya segala sesuatunya kok sia-sia. Tetapi kemudian dalam Mazmur yang lain dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku. Terjemahan yang lama di dalam ayat itu, Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku. Pemazmur itu mengungkapkan bahwa maut sekarang sisa bayangannya, menakutkan, tetapi kuasanya sudah hilang karena kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut dosa sudah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu pada malam hari ini, sebagai orang percaya, almarhumah Ibu atau Oma Edwina Uwi Meli, orang yang terus mempercaya dalam Yesus Kristus, walaupun dalam akhir kehidupannya sakit penyakit mendera tubuhnya, masuk keluar rumah sakit, tetapi itu tidak mengubahkan iman pengharapannya di dalam Kristus Yesus. Dan kita pun sadar, setiap kita, siapapun kita, hidup kita dibatasi oleh kelahiran dan kematian. Cara seorang meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang karena sakit penyakit, ada yang karena usia sudah terlalu tua, ada kecelakaan dan berbagai sebab, ada karena dibunuh atau apapun. Tapi itu tidak mengubahkan sebuah fakta bahwa kehidupan roh dan jiwanya di dalam Yesus Kristus telah memiliki satu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah penghiburan malam hari ini, mari kita diingatkan senantiasa bahwa kita tidak lagi berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya harapan. Memang ada duka cita, itu tidak bisa dipungkiri. Malam hari ini yang kita kasihi, segenap keluarga mencucurkan air mata, tetapi tetap kita orang-orang yang punya pengharapan. Orang-orang yang terus punya pengharapan bahwa yang kita kasihi, Ibu Edwina Uwi Meli, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Berhenti dalam segala pergumulan sakit penyakit. Dan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada lagi air mata, duka cita dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang kebangkitan. Nuh, kuasa itu. Kematian telah ditaklukkan. Bagi umat Tuhan dalam perjanjian lama, Allah selalu memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya leluhur bangsa Israel itu bukan leluhur yang sudah mati. Allah selalu sebutkan. Kita umat perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus membuktikan kubur telah kosong. Yesus Kristus yang sulung yang telah bangkit. Kita juga punya pengharapan. Artinya kematian sudah ditaklukkan kuasa Allah. Dan kita tidak berhenti sampai di sini, punya satu pengharapan. Yesus Kristus yang kedatangan pertamanya sebagai manusia, lahir sebagai bayi di Bethlehem. Kedatangannya kedua tidak lagi datang sebagai bayi, tapi sebagai raja segala raja, meletakkan pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini dengan keperkasaan kedahsyatan. Pada saat itu hanya ada dua pilihan umat manusia yang hidup. Begitu kedatangannya, apakah mengalami kegentaran karena
tidak pernah mempercayai menerima Yesus Kristus, atau ketika Kristus datang kita menyambutnya mengatakan Maranatha, datanglah ya Tuhan, begitu merindukan kedatangannya. Baiklah, setiap kita pada malam hari ini yang masih diberi kesempatan kehidupan ini, setiap kita memilih untuk aku mau mempercayai Yesus Kristus, karena dia akan datang lagi bukan sebagai bayi yang lahir di kandang domba, tapi dia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi dengan ribuan berlaksa-laksa pasukan malaikat dengan keperkasaannya, datang menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Dan itulah adalah saat yang begitu mulia. Umat Tuhan yang telah terlebih dahulu mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan yang baru. Dan orang-orang yang masih hidup ketika menyaksikan kedatangan Kristus kedua, dalam sekejap tubuh yang fana ini berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itulah yang Alkitab ajarkan. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi satu pegangan hidup kita. Kita memandang ketika yang orang-orang percaya meninggal dunia, kita memandangnya ini keterpisahan sementara. Yang kita kasihi Oma sudah bersama-sama dengan Tuhan, dan saatnya akan mengalami perjumpaan ketika kita bersama-sama di dalam tubuh kemuliaan. Pemerintahan kerajaan Allah dimulai secara nyata. Itulah semua pengharapan kita yang teguh. Karena itu malam hari ini, kiranya perkataan firman pada malam hari ini menjadi satu pengharapan, menjadi satu keteguhan kita bagi segenap keluarga. Amin. Kita berdoa sambil kita nyanyikan lagu nomor 1, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerima. Kita terus percaya ada firman Tuhan. Jiwa kita harus tetap teguh, tetap tenang, tetap, karena Yesus terus berdiri di tengah badai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Tetaplah teguh bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, jangan terhalang, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus
Kami bersyukur untuk karya Yesus Kristus, karya kematian dan kebangkitannya Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan kami Tuhan. Bahwa kami yang masih dipercayakan kehidupan, kami terus Tuhan mau hidup berjalan bersama-sama-Mu. Kami terus berdoa teristimewa bagi segenap keluarga malam hari ini. Di tengah duka cita yang sedang menerpa segenap kehidupan, karena yang dikasihi telah dipanggil berpulang ke rumah-Mu Bapa. Tetapi Tuhan terus melimpahkan Tuhan hikmat-Mu, melimpahkan Tuhan pewahyuan demi pewahyuan. Betapa Tuhan orang-orang yang berjalan bersama-sama-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kiranya Tuhan penghiburan kekuatan terus dicurahkan, memberkati juga berbagai rangkaian ibadah-ibadah penghiburan sampai pelepasan jenazah, pemakaman, semuanya Tuhan menyertai berbagai tempat Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa tiba di rumah duka. Masih kiranya firman jatuh di tanah buah-buah. Di nama Yesus kami berdoa. Kita akan mendengarkan persembahan pujian靠100嘛，佫有1700啊，1800哦。你要存下拢，就算下足伊落去。佫有拍，佫有切纸啊，切纸啊到切啊。还有拍，无地方切好做。我输咯，健康300哦。啊，佫去切就头，迄铃毛迄个叫什么红毛。就了毛的啊，大日就来捡着啊，伊好的就是这种花布的，你若如我你啊改，要无你啊做几礼拜。我袂。di rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,你讲迄个林彪是哪个啦？你话来讲。Aku tak melihatnya saat ku tak mengerti rencanamu,
namun tetap janjimu hanya Aku yang percaya 可以陪你去啊，开雅思西就好了。你看，在后面就可以。我们在坐火车回来，他都下也是下雨了，因为这几天有电话，要不然阿顺你去上班也会经过我家。我过年有经过你家，没看到那个对呀，对呀，那你那么热闹。哦，好了，好。太辣了，妈的不如哦。大家一罐自己也卤啊，这样低啊，我的妈怎么又？所以讲很明，无人做一条。 Saya percaya Baik, mari kita sektor ujung pandang bisa berdiri. Kita nyanyikan pujian nomor Haleluya Jangan harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Jangan sia-sia ini harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang, saya lagi ini sudah menjadi berkat dari hidup ini adalah ini ada ini melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Mỗi em mỗi Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh
ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Silakan. Saya undang Ibu Deborah untuk menyampaikan kata semangat melalui untuk sektor pandang. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mewakili sektor ujung pandang dan juga mewakili Bapak Gembala, kami menyatakan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Biar kasih Tuhan tetap ada dalam keluarga ini, karena apa yang Tuhan kehendaki semuanya adalah yang terbaik. Amin. Yang terbaik untuk Mama terkasih, berhenti dari segala kelelahannya, dan kita percaya bahwa semua orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam Dia ada keselamatan yang tinggal. Biar seluruh keluarga boleh tetap mendapatkan kekuatan dan kehidupan dari Tuhan. Kami juga dari keluarga sektor ujung pandang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga di tempat ini yang selalu selama ini bersedia membuka rumahnya untuk kami beribadah, di mana kadang-kadang Ibu Edwida juga hadir bersama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian sebelum kita mengakhiri. Nomor 6. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami terus terangkat tertuju kepadamu, Bapa yang mulia, sumber kehidupan. Kasih setiamu tidak pernah berubah, kokoh bagaikan gunung batu. Karena itu, di akhir ibadah penghiburan malam hari ini, kami terus memandang dengan penuh pengharapan dan iman bahwa Tuhan sendiri yang akan terus menyertai kami. Dan malam hari ini, kiranya Tuhan sendiri mengarahkan Tuhan wajah-Mu kepada kami. Dan kami semua boleh perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, mendapatkan sinar wajah-Mu Tuhan. Mari di akhir ibadah ini kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang bersumber dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, akan turun menaungi segenap keluarga, segenap kerabat, segenap kita semua yang hadir di tempat ini. Berkat kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang terus akan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan, daripada malam hari ini sampai hari-hari yang di depan, sampai pada kesudahan akhir zaman. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Besok kita gereja GBI Philadelphia akan melayani jam 10. Ya, jadi kalau memang ada waktu, silakan. Ya, kalau memang harus lebih. Karena sebenarnya besok sudah ada undang perkawinan. Tapi karena firman berkata lebih baik daripada Kue mau. kita harus sebagai orang percaya, kita harus memperkatakan firman dan firman. Ya, juga saya percaya, tetap kita doakan kalau pulang rumah besok supaya cuacanya cerah. Ya, supaya kita semua keluarga diberikan kekuatan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.